Tes 1 2 3. Apakah kedengaran ke bawah? Terdengar, Pak. Terdengar ya? Baik. Satu sudah berjalan, coba yang satunya lagi. Tes. Tes 1 2 3. 1 2 3. Terdengar ke bawah? Ya, Pak, terdengar. Nanti ini untuk mana ketua kelasnya? Ketua kelas ya? Ya. Baiklah. Tes 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3. Stereo 3 4. Tes 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3. Oke. Baik, kita akan mulai kuliah hari ini. Saya share screen dulu. Baik, hari ini kita akan mulai tes 1 2 3. Tes 1 2 3, 1 2 3. Tes. Tes 1 2 3, tes. Yes. Ya sudah lah, asal terdengar saja ya. Saya kecilin dulu. Tes, oke. Baik, kita akan memasuki pembahasan berikutnya, yaitu mengenai format. Kita mulai dengan format teks. Ya, hari ini akan banyak interaksi ya, jadi nanti baik yang di kelas di sini 7606 maupun 7601, saya akan banyak bertanya kepada kalian. Format teks yang paling umum adalah TXT ini. Ini plain text, file teks biasa yang dapat digunakan di text editor, di editor teks ya, seperti Notepad misalkan, Microsoft Notepad atau Notepad++ gitu ya. Kalau di ini ada di Mac ini ada yang Notes ini, atau yang favorit saya yang ini, TextMate misalkan ya. Kemudian HTML, kita semua tahu ya, Hypertext Markup Language. Digunakan untuk menampilkan hypermedia di internet. Pada HTML terdapat dokumen penyusun struktur umum dan pemformatan dokumen. Nanti kita akan lihat ke dalamnya. Markup language, jadi banyak nih dipakai. XML, Extensible Markup Language, ini menjadi sangat penting sekarang ya, karena biasanya dipakai untuk pertukaran data juga. Format yang di dalamnya mendukung pertukaran data, memungkinkan pengguna untuk mendefinisikan struktur dan mendefinisikan data. Biasanya kalau dari API, datanya kita dapat berupa XML ini. Kemudian ada EPUB, Electronic Publication, format standar yang digunakan untuk publikasi digital dan dokumen berdasarkan standar web. Jadi mirip PDF, ya, tetapi kalau PDF kan ada yang non-teksnya, ada binary formatnya.
Yang EPUB ini benar-benar basisnya teks yang readable saja, ya, alphanumerik. Kemudian RTF, Rich Text Format. Nah, ini mirip dengan HTML, tapi RTF awal-awalnya dipromosikan oleh Microsoft, ya. Nah, kita sekarang ke image, citra, bahasa Indonesianya citra, ya. Semua gambar direpresentasikan oleh pixel, ini picture element itu, ya. Atribut yang dimiliki oleh sebuah gambar adalah lebar dan tinggi, width and height. Lebarnya, tingginya. Bahkan video juga kan kita tahu, misalkan Full HD itu 1920 itu lebarnya. 1920 piksel, kemudian tingginya 1080 piksel. Dan kedalaman pikselnya. Rata-rata kedalaman yang umum adalah 24 bit, ya, per piksel. Karena RGB, rate-nya 8, G-nya 8, B-nya 8, masing-masing 8 bit, jadi 24 bit per piksel. Ini namanya pixel depth. Pixel depth sama untuk semua piksel di dalam satu gambar. Jadi yang di pojok sini atau dimanapun selalu konsisten 24 bit per piksel. Kemudian pixel depth ditentukan oleh color space representation yang digunakan. Yang paling banyak, yang basic adalah RGB, itu ya, red, green, blue. Nah, color space ini gray value yang menggunakan 8 bit untuk setiap kanalnya. Ya, jadi dalam pixel ada 3 elemen RGB, tiap kanal 8 pixel, jadi kali 3 24, ya. Ini nih. Kemudian yang paling umum untuk display karena menggunakan rumus additive color, nanti ada subtractive, ya. Jadi yang namanya additive itu mulainya dari 0. 0 itu gelap. R-nya 0, G-nya 0, B-nya 0, RGB itu artinya gelap, nggak ada cahaya. Nah, mereka saling ditambahkan. Kalau R-nya 255, 2/8 ya. G-nya 255, B-nya 255, maka jadi putih. Jadi dari hitam ke putih. Nah, ini hitam nih. Ini putih kurang lebih, ya. Hitam, ini putih. Nah, kalian kalau pakai color picker, ini bisa kelihatan di sini, misalkan 0000. Kalau yang di sini 25, 25, 25, 255, 255, 255 gitu, ya. Kemungkinan besar sih layar saya nggak segitu. Kalau 255, 255, 255 itu terang banget. Mungkin ini di sekitar 80%-nya gitu, ya. Tidak terlalu terang. Layar saya yang ini dan yang ini beda. Karena ini sistem sendiri, ya. Di sini sistem sendiri, kemudian kita connect pakai HDMI ini. Nah, kemudian ada yang namanya alpha channel. Jadi ada RGB, kemudian alpha channel. Alpha channel ini menentukan transparansi dari pixel tersebut. Alpha channel digunakan dalam image compositing untuk mengkomposisi. Nih, misalnya saya punya satu foto background dan saya punya satu foto foreground. Nah, ini tiap pixelnya ada 4 kanal karena ada alpha channelnya. Nah, di sini tentu saja kalau ini PNG, ya, yang ada alpha channel itu PNG. Kalau JPEG nggak ada alpha channelnya. Jadi kalau Anda dapat JPEG terus diminta pakai transparansi, pakai alpha channelnya, ya, itu mimpi. Karena
JPEG nggak ada alpha channelnya, kalau PNG ada. Nah, karena ini di superimpose di sini ya, disimpan di atasnya, akhirnya yang alpha channelnya bisa tembus gitu, sehingga bisa digabungkan kayak gini. Nah, yang ini kalau matematikanya kayak gini ya. R-nya seperti ini, G-nya seperti ini, B-nya seperti ini. Dan alpha channelnya seperti ini. Hitam ini 0, artinya transparan. Kalau putih berarti opaque, itu ya, tidak transparan lah begitu ya. Nah, lihat di sini. R, G, B. Nah, kalau kita lihat di sini warna ini hitam. Ya, 0 berarti ya dekat ke 0. Ini di sini R-nya 0, G-nya 0, B-nya juga 0. Final image untuk setiap pixel pada lokasi I dan J adalah foreground dikali dengan alpha ditambah background dikali dengan 1 dikurangi alpha. Itu proses matematikanya. Jadi hasil final image-nya adalah ini. Ya, kalau ininya 0 ya. Kalau ininya 0, maka yang terlihat adalah background-nya. Kita lanjutkan. Ada format gambar yang lain. .bmp udah jarang dipakai ya. Windows bitmap. Harusnya pakai S kayaknya, Windows bitmap ini ya, karena Microsoft Windows itu pakai S ya. Gambar tidak terkompresi. Setiap pixel diwakili oleh 1 sampai 24 bit, umumnya tidak terkompresi namun dapat terkompresi menggunakan RLE. Nah, nanti kita akan belajar berikutnya adalah encoding, decoding, kompresi ya. .pcx ini Windows Paintbrush, gambar terkompresi atau tidak terkompresi. Hanya berjalan di Microsoft Windows, mirip dengan BMP. Ya, tapi ini untuk mencirikan ada bahwa ini file miliknya Paintbrush gitu ya. Kemudian .gif, gambar terkompresi, ini juga sudah lebih dari 50 tahun nih formatnya. Banyak digunakan di web, mendukung 256 warna saja nih kalau GIF ini. Makanya GIF itu ya nggak bisa bagus warnanya karena hanya dibatasi oleh 256. Biasanya dia index color. Colornya di 256 ada semacam paletnya ya. Dan alpha channel. Kemudian mendukung animasi ini. GIF itu ya, animasi sederhana. Kalau sekarang biasanya animasi menggunakan PNG kemudian diputar pakai script ya, jadi lebih live ya, lebih nyata. JPEG, Joint Photographic Expert Group. Nah, mulai hari ini, mulai detik ini kalian jangan sampai keliru menyimpan file antara JPEG dengan PNG. Foto itu JPEG. Gambarnya terkompresi, metode kompresinya campuran lossy dan lossless, nanti kita lihat, kita akan belajar kompresi. Dan tidak mendukung alpha channel. Foto ya. Jadi kalau yang namanya hasil foto, jangan dikirim atau jangan disimpan sebagai PNG. Aslinya seperti itu. Karena filosofisnya adalah foto itu pada umumnya, karena nanti sifat kompresinya itu adalah selalu ada gradasi. Itu inti dari foto. Orang kan foto wajahnya gitu, ada gradasi kan gitu. Ketika tidak ada gradasi, misalkan pada saat mata hitam jadi putih gitu, atau alis jadi ini ya. Tapi kebanyakan kan gradasi, dan gradasi itu yang dieksploitasi oleh kompresi supaya kompresinya maksimal.
Makanya kalian kalau JPEG dikompresnya habis-habisan akan jadi banyak artifact noise. Karena dia nggak bisa diajak terlalu banyak perubahan ya. Ketika perubahannya banyak di sekitarnya akan banyak artifact noise-nya. Portable Network Graphics PNG atau PNG ini gambar terkompresi dan ini awalnya adalah dari gambar buatan kita, buatan manusia. Gambar tangan lah atau gambar bagan begitu ya, diciptakan misalkan dari Visio. Nah, kalau kalian banyak menulis gambar yang diciptakan sendiri, bukan foto, banyak perubahan warna yang drastis, garis putih, garis hitam gitu ya, garis hitam di atas putih. Nah, itu perubahannya kan drastis. Nah, kalau di kompres pakai JPEG nanti banyak artifact di sekitarnya. Yang begitu pasnya dengan PNG. Jangan kebalik ya. Sehingga dengan PNG itu akan efisien karena dia memang ditargetkan untuk gambar-gambar yang tegas gitu, tidak ada gradasi. Warnanya bisa sampai 48 per channel, per kanal. JPEG juga sebetulnya bisa ya 1 sampai 48. Oke, jadi alih-alih per kanalnya menggunakan 8 bit, tapi dia bisa menggunakan 16 warna per kanalnya. Jadi 16 kali 3 48. Ya. Ditambah kalau channel alpha dia juga 48, jadinya 64. Kemudian ada file-file format dari software tertentu seperti di sini PSD ini ya, Adobe Photoshop. Wah, semua orang Indonesia jagoan ini, padahal aplikasinya mahal ya. Kalau beli itu tidak kurang dari 7 juta ini per tahunnya Photoshop ini. Cuma kita punya versi pinggir jalan ya. Jadi kalau kaliannya orang Indonesia atau orang Asia lah pada umumnya datang ke Amerika, ke Inggris yang sangat ketat tentang hak cipta, mereka itu wah-wah gitu lihat orang Indonesia, kamu bisa segala macam ya softwarenya. Kalau mereka kan hanya bisa kalau beli. Kalau di kita banyak jalan yang lain ya, sehingga relatif pintar-pintar urusan software itu orang mahasiswa Indonesia. Kemudian ada Paint Shop, ini jarang ya, yang sudah de facto standar ini ya dari Adobe. Kemudian ada TIFF ini juga sudah semakin jarang. Kemudian ada Corel Draw dan lain-lain ya. Nah ini Corel Draw. Kemudian ini yang udah jadul nih, Freehand, kemudian Shockwave, ini Macromedia sudah dibeli sama Adobe ya, sudah nggak ada lagi sekarang. Ya itu tergantung kebutuhannya masing-masing, ini contoh-contoh saja. DXF AutoCAD ini format vektor. Kalau kalian mulai melakukan gambar dengan anak arsitektur, anak mesin gitu ya, ada formatnya masing. Ini contoh saja. Nah, yang agak sering adalah PostScript atau EPS, Encapsulated PostScript. Ini mirip dengan PDF. Semakin jarang juga dipakai, ya, lebih banyak PDF-nya. Kemudian yang lebih banyak dipakai justru sekarang Adobe ya. Adobe Illustrator.ai ini. Jadi kalau yang umum sering banyak dipakai karena sudah didominasi oleh Adobe. Kalau yang foto itu PSD ya, Photoshop. Kalau yang vektornya AI untuk gambar-gambar. Jadi kalau AI ekspornya alamiahnya ke PNG karena dia gambar-gambar sketch gitu kan, atau skema. Sementara kalau Photoshop itu kan foto. Jadi alamiahnya diekspornya menjadi JPEG. Meskipun dua-duanya bisa ya, tetapi kalau secara
filosofisnya jangan sampai tertukar. PDF ini sekarang de facto standar dokumen yang resmi, ya bisa ditandatangani secara digital. Jadi kalau saya punya PDF, saya tanda tangan, saya kunci, maka si file tersebut tidak bisa diapa-apain lagi. Kalau kalian ubah dalamnya, maka tanda tangan sayanya jadi hilang. Gitu ya. Misalkan kalian sidang, bikin tugas akhir, PDF formatnya udah versi final, saya tanda tangan, ya udah saya kunci. Jadi kalian punya dokumen yang asli, yang ada tanda tangan saya yang dikunci secara digital. Enkripsi ya, nanti ada belajar sedikit enkripsi di kita, tapi enkripsi ada jagonya Pak Rin ya, Pak Rinaldi. Nah, setelah saya kunci, maka itu seumur hidup asli. Diubah saja, hilangkan titiknya karena misalkan, aduh ini ada salah di abstrak, titiknya kok 3, harusnya 1 aja kan gitu. Kalian hapus tuh titiknya 2 biji, ya jadi nggak asli lagi, tanda tangan saya jadi hilang. Sehingga ketika dikasihin misalkan ke prodi, oh ini belum ditandatangan karena sudah integritasnya sudah berubah. Ya, itu salah satu dari digital rights management yang akan kita bahas pada modul 14. Bagaimana memproteksi file digital. Oke, sekarang video. Video adalah kumpulan gambar yang ditampilkan secara cepat. Gambar di dalam video disebut sebagai frame. Video memiliki atribut yang sama dengan image ditambah frame rate dan scanning format. Jadi dinyatakan dalam frame per second. Nah, di Indonesia karena sejarahnya kita menggunakan format video PAL, phase alternating line ya, yang frekuensinya kelipatan dari 25, maka segala macam alat video idealnya set ke kelipatan 25. Ini nih, di setnya di 50, bukan di 60. Kalau di 60 nanti ada flicker, gambarnya ada semacam bergelombang begitu ya. Di Indonesia segala macam set ke 50 frame per second atau kelipatannya. Nah, di negara Amerika, Jepang, Cina itu mereka pada umumnya menggunakan NTSC yang 30, kelipatan 30, 60, 90, 120 begitu ya. Nah, apesnya kita ini mengikuti PAL. PAL itu jajahan Inggris, jajahan Belanda. Sementara Jepang, Amerika, Kanada ya, itu menggunakan NTSC 30. Jadi ujung-ujungnya peralatan video banyak yang maksa di 30. Kita yang repot. Terpaksa harus ditranscoding itu biasanya ya. Jepang menggunakan 30. Cina sekarang, Jepang kan Sony gitu, Toshiba, Panasonic ya. Hitachi, Sanyo itu yang awal-awal menggunakan 30. Sementara yang dari Eropa sudah pada almarhum produk-produk elektroniknya. Yang masih bertahan Philips paling dari Belanda. Itu jualan setrikaan aja sekarang, nggak jualan lagi alat multimedia. Ya, paling masih bertahan di alat-alat dapur lah gitu, yang Belanda itu. Sekarang kebanyakan Jepang dan semakin mulai banyak Cina. Sama-sama 30. Jadi kita ya lama-lama, ya untungnya mereka juga paham ya bahwa di kita kalau di 30 nggak bagus, akhirnya mereka menyediakan 2 frame rate itu. Nah, scanning format, video analog dikonversikan ke dalam sinyal 1 dimensi. Jadi zaman dulu TV itu sinyalnya hanya 1 dimensi, tapi harus tampil 2 dimensi jadi gambar. Gimana caranya? Nah, mari kita lihat. Pada televisi, elektron ditembakkan dari kiri ke kanan mengikuti scan line pada layar dari atas ke bawah, kayak Zorro. Kayak gitu, ya.
Nah, gambarnya kayak gini nih. Jadi, saya cari dulu. Nah, seperti ini dia. Jadi kayak zone Z nih. Gambar satu garis. Kemudian dia matikan. Elektron tembak lagi. Kalau dulu kan pakai TV tabung itu ya, yang elektron di dalamnya ada fosfor, dia punya waktu beberapa detik berpendar. Jadi di awal-awal ya 60 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu, layar yang ada hanya nggak ada LCD kan, dulu tabung semuanya, elektron ditembakkan, segera ditembakkan yang kedua, yang berikutnya, dan kalau yang interlace yang ditembakkan itu ganjil dulu, lihat 1357. Nanti setelah sampai 27 baru dia yang genapnya. Jadi yang satu kan cepet kayak gitu sehingga kita mata melihatnya dalam 1 detik sudah komplit nih separuh. Yang keduanya kan udah mulai mati nih si fosfornya, langsung dihajar lagi dengan yang genapnya. Jadi mata kita ditipu sebetulnya sejak dulu. Gambar itu dia dalam 1 detik bisa ngasih 25 gambar, 25 frame per detik ya. Jadi elektron gun ini dalam membuat garis ini ya hanya dalam 1/25 detik mereka komplit melakukan, kalau dalam hal ini 28 garis. Kalau di TV yang benarnya kan ada 500-an baris itu. Nanti kita lihat detailnya ya. Jadi sebetulnya sejak zaman dulu itu sudah cukup canggih ya. Dalam 1 detik mereka menampilkan 525 baris. Karena sinyal yang dikirimkan hanya berupa sinyal 1 dimensi gini. Jadi nih pada baris atas, nah pada baris tertentu mungkin ini katakanlah baris ke-70, maka sinyalnya kayak gini nih. Putih dulu, setelah itu hitam. Ya, sininya pas rambut. Terus ada belang-belang sedikit. Kemudian di sini putih lagi, 255 lagi. Kebayang ya? Putih ini. Coba ya saya mau pakai, ini waktunya cuma sedikit. Saya sebetulnya bawa siap-siap, saya mau bertanya dulu ya. Sambil mau jadi YouTuber dulu nih. Kabelnya nggak pas. Tes. Tes. Tes 1 2 3 tes. Tes 1 2 3. Tes. Tidak berhasil, waktunya habis. Ya sudah. Baik. Lihat sekali lagi ya. Putih. Nah, ini putih di sini. Kemudian dekat-dekat ke hitam sebelah sini. Ada lagi ya hitamnya lebih hitam banget.
Kemudian naik agak putih lagi nih di sini. Nah, di situ ya. Jadi, sinyal yang 2 dimensi berupa gambar ini, nggak usah dihapus ya. Diiris-iris, sehingga dia jadi 1 dimensi bersambung, gitu ya. Itu para insinyur mengakalinya zaman dulu seperti itu. Kalau sekarang, gimana? Sekarang 1 layar ini matriks ya, sekaligus matriks dikirim. Enggak, sekarang sama juga serialization itu ya, cuma berupa digital datanya. Oke, kayak gitu ya. Nah, karena kecepatan tembakan yang sangat cepat sekaligus itu mahal, maka ngakalin dulu adalah ganjil dulu baru genap. Jadi sudah lumayan, sudah kelihatan. Yang kedua kalinya ketika ditambah genap jadi tambah jelas. Karena kan ini udah mulai mati nih. Karena dia fosfor berpendar semakin redup kan gitu dalam jangka waktu tertentu ya. Sehingga akhirnya kalau dibuat ekstrim kayak gini, setelah dilengkapi dengan yang genapnya jadi lengkap. Sejarah ini ya. Kalau sekarang JPEG itu dia makrobloknya 8 piksel kali 8 piksel. Kalau kita incremental, ingin gambaran dulu, maka dari 8 kali 8 itu diambil 1 piksel. Dari 64 diambil 1, dikirim. Jadi kalau sinyalnya lemah, kita dikirim incremental transmission, maka gambaran awalnya, karena dari 64 diambil 1, sudah kelihatan bayang-bayangnya. Pada saat berikutnya ditambahkan lagi, tambahkan semakin jelas. Mirip gitu ya, cuma digital versinya. Nah, yang progresif ini ketika kecepatan segala macam sudah oke, akhirnya dia nggak ganjil genap lagi, hajar langsung. Jadi Zoronya udah lebih canggih ya. Dan sekarang Zoronya udah almarhum karena sudah tidak ada yang pakai lagi yang analog kayak gini. Ini analog ya. Semuanya sudah digital. Nah, ini langsung dihajar semuanya. Kenapa ini pakai gambar saya? Saya sedang menulis buku sebetulnya. Kalau gambar orang lain perlu izin, ya. Salah satu etika dari dari multimedia penggunaan foto misalkan, video itu adalah bahwa kita dapat menggunakan foto. Saya memotret nih di sini. Terus saya mau menggunakannya untuk publikasi dan dijual, maka saya harus dapat izin dari Anda semua. Pening saya nanti kalau foto Anda masukkan ke sini berapa orang. Ada lagi yang satu lagi keponakannya Hotman Paris gitu. Waduh, minta royalti dan lain-lain, ribet. Jadi supaya nggak ribet, bukannya saya mau tenar atau gimana, supaya saya mengizinkan diri saya sendiri untuk digunakan. Nah, jadi kalian kalau jadi fotografer ya, memotret orang yang bukan pejabat publik, apalagi kalau memotret militer di tempat markas militer, jangan coba-coba tanpa izin mereka. Orang lewat di foto kemudian publikasikan, nggak bisa ya, harus dapat izin tertulis dari yang ada di dalam foto tersebut atau dalam video. Makanya para YouTuber suka minta izin dulu, ya kan? Yang ngeprank itu diizinkan nggak? Nanti akan ditayangkan di channel YouTube saya. Yang kita tonton itu yang sudah diizinkan. Kalau yang enggak berarti dia nggak tampilkan. Apalagi yang di pranknya marah-marah gitu ya. Gimana kalau dibayar 1 juta? Oh boleh. Misalkan kayak gitu ya. Jadi happy semuanya. Ya, di prank udah ditontonnya sampai 50 juta kali, otomatis dia ngetop juga kan, ditonton 50 juta kali oleh banyak orang. Jadi bisa kalau para caleg sepertinya di prank senang. Karena dia ingin populer ya. Nah, kemudian ada yang namanya YUV conversion. RGB itu warna yang kita pakai ya, color space. Tapi untuk keperluan transmisi
itu tidak efektif ternyata. Ada cara yang lain yang lebih efektif, yaitu mengubahnya menjadi YUV. Y ini luminance, UV ini chrominance. Luminance ini terangnya, keterangan. Jadi beda ya artinya ya. Taraf terangnya. Apa tuh ya? Kalau ini warna. Ini adalah salah satu teknik kompresi zaman dulu. Mata lebih sensitif terhadap luminance, terhadap intensitas keterangan itu ya, terhadap intensitas daripada warna. Makanya kita lihat gambar grayscale itu masih bisa. Nah, lihat nih. Jadi lihat hasil tangkapan kamera RGB diubah ke YUV. Ini adalah intensitas dan ini warna. Ditransmisikan, diterima jadi oleh antena TV dan terlihatlah di TV kita. Bagi TV dulu, zaman dulu yang masih miskin, belum punya warna, TV-nya hanya hitam putih, maka dia nggak kebeli yang warna, yang Y-nya saja, jadi lihat gambar hitam putih. Gitu ya, jadi gambar hitam putih itu adalah gambar hitam putih yang dikasih warna. Gitu ya. Jadi nggak sanggup, kalau yang ini saja warnanya hanya diambil satu saja, kan gitu, jadi lebih murah. Kemudian elektron gunnya juga cuma satu, grayscale saja. Yang paling gampang, nanti kita lihat ya, dari RGB ini salah satu dari channel ini sangat mirip dengan luminance ini. Ya, bukan R, tapi biasanya yang ini. Nanti kita lihat ya, yang biru itu, yang kalau birunya saja diambil itu sudah mirip dengan grayscale-nya. Sinyal zaman dulu nih, nah ini masih sejarah nih. Komposit video itu kalau kabel tidak dibawa kabelnya. Biasanya ada kabel audio merah, putih, kuning. Ya. RCA itu, merah, putih, kuning. Yang merah itu kanan untuk suara, yang putih kiri. Kalau yang kuning itu untuk komposit video. Video yang dibuat menjadi sinyal satu dimensi itu ya. Kemudian ada yang namanya S-video. Ini sudah diubah jadi 3. Intensitas dan chrominance, warna. Kalau yang komponen video biasanya di DVD, itu udah lama juga ya. YUV-nya dipisah. Nah, ini sejarah. Nah, sekarang yang digital namanya nggak YUV lagi, tapi lebih disebutnya jadi YCBCR. Intensitas, luminance, chroma blue, chroma red, gitu ya. Esensinya sama, tapi udah digital sekarang. Jadi namanya bukan YUV lagi, tapi YCBCR atau YCRCB. Nah, di sini mulailah kita ada namanya subsampling, notasinya JAB ini nih. Dan kalian harus mulai berpikir sekarang nih ya. Nah, kalau chroma subsampling didengerin kayak gini agak pusing. Tapi kita langsung praktek saja. Nah, ini ya. Tapi waktu kita habis. Ya udah, nah nanti akan kita lakukan ini di pertemuan yang akan datang. Silakan jika ada pertanyaan dan kita akan lakukan dulu presensi. Silakan, saya stop sharing dulu. Minggu depan jangan tidak hadir ya, karena pertemuan yang akan datang Jumat jangan tidak hadir karena ini kalau belajar sendiri agak susah. Tapi kalau saya yang cerita 2 menit ngerti, 2 menit ngerti ya. Silakan. Ada yang bertanya? Ada yang bertanya nggak?
Cek. Ada Pak, sebentar. Silakan. Sambil presensi ya. Misi Pak, mau bertanya. Ya, mangga. Dengar Pak? Kedengaran. Ya. Perkenalkan, saya Fajri. Saya ingin bertanya yang berkaitan dengan warna tadi ya. Kalau di komputer itu kan emang kita biasa mengenal spektrumnya itu kan RGB gitu ya Pak. Tapi kenapa kalau di udah dunia nyata, kalau udah dicetak gitu menggunakan printer atau offset apa gitu tuh biasanya CMYK gitu. Itu kenapa ya Pak? Baik. Jadi ada yang bertanya nih ya, saya ulang karena sound systemnya nggak berjalan dengan baik ini. Kenapa kalau kita urusan dengan layar RGB, tapi ketika mau nyetak jadi CMYK sama black ya? Nah, jawabnya adalah, jawab ringkasnya ya, karena color space-nya memang dia berbeda. Kalau yang RGB itu namanya aditif, dari gelap menuju terang. Kalau yang untuk printing, kebaliknya, subtraktif, dari putih menjadi hitam. Kertasnya kan defaultnya putih ya. Nah, ketika kita mengecatkan atau menyemprotkan tinta itu, kita mengurangi keputihannya, warna putihnya, supaya menjadi warna yang kita inginkan. Secara teori fisika sebenarnya kita itu ngeblok warna tertentu sehingga yang muncul ke mata itu adalah warna yang kita lihat. Misalnya ya, CMYK, C itu cyan itu adalah kebalikannya dari R, dari red. Kalau kita ngeprint warna merah di kertas putih, sebenarnya kita ngeblok warna cyan. Gitu. Jadi dengan ngeprint warna merah, artinya itu warna cyan dari putih itu diambil. Gitulah ya. Nanti kita akan pertemuan depan kita akan bahas ya mengenai CMYK ini. Coba saya akan preview dulu sedikit aditif sama subtraktif. Oh, tapi itu nanti di bab yang akan datang ya, ketika kita membahas teori warna. Tapi untuk sekarang, garis besarnya, karena kita menggunakan untuk layar ini mulai dari gelap, ada lampunya, jadi putih. Kalau yang dari warna, dari cetakan, asalnya putih. Kalau CMY-nya dimaksimalkan semua, akhirnya jadi hitam. Dari putih ke hitam dikurangi. Begitu ya Mas ya? Halo, sudah cukup jelas ya? Halo? Ya baik Pak, sudah jelas. Terima kasih Pak. Nanti ada bab teori warna, kita akan lebih jelas lagi, ada hitungan-hitungannya ya. Baiklah, kita akan lakukan dulu presensi, silakan. Share screen saja kelas 01 dulu atau 02 dulu. Silakan. Kok nggak salah ya? Suaranya belum terdengar? Iya Pak, untuk presensinya sudah saya setting Pak, view course aja. Oke. Ini saya pakai PC di kelas Pak, jadi cuma bisa yang kelas 01 aja yang saya buka. Oh baik, kalau gitu saya nanti buka kelas 02. Ya, ini yang kelas 01. Oh udah ya Pak ya, 02 ya. Saya belum buka, yang 01 aja dulu. Ini yang untuk yang 01. Muhammad Faris hadir nggak ya? Oh nggak ada kayaknya. Oke. Faizah nggak hadir juga. Josi. Faizah udah. View course aja ininya modenya ya. Masuk ke
EduNext, terus view course. Terus Brian, ya, dicoba aja. Oke, tinggal refresh dulu. Kelas 01 Pak ini. Nah, Jadi kelas 02 belum nih? Belum di set? ini kelas 01 aja Pak, yang bisa saya buka. Jadi kelas 02 belum di set? Sudah Pak, sudah saya set. Presensinya sudah ya? Sudah ya? Kalau begitu saya cek dulu. Oh ini ya, oke. Berarti ini ya yang terlihat di belum. Ntar saya share screen dulu. Silakan cek. Betulkah ini nama kalian? Faras nggak ada Faras. Kalau saya ingin tanya Muhammad Agung Ahsari mana? Ada ya? Oke. Hadir semuanya kecuali Raihan. Sakit ya? Oke, baik. Ya sudah, yang lainnya sudah semua ya. Oke, saya akan kirim ke si X. Nah, sudah presensinya sudah saya kirim. Baiklah. Jangan lupa nyanyiannya ya. Nanti kita akan sama-sama mendengarkan merdunya nyanyian kalian. Ternyata ada yang ngontak itu selain lagunya Farel itu ya. Jadi diberi pilihan, kalau nggak mau lagu itu ya boleh Indonesia Raya, ya lagu kebangsaan. Hanya ada 2 pilihan itu saja. Oke, saya kira kalau tidak ada lagi kita sampai di sini. Terima kasih, sampai jumpa di hari Jumat. Silakan, presensi sudah, semua sudah, semoga lancar. Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Silakan kalau yang akan keluar duluan, silakan. Ya, terima kasih.